Nah, di sini kita udah ke Binance nih, Bre ya. Di Binance kita langsung cek saja, Bre ya. Kita ke market, kita cek ICASH, XEC. Nah, ini di spot market, Bre ya. Usahakan kalian untuk berinvestasi maupun untuk mendapatkan imbal hasil yang oke sih ya, kalian masuknya di spot market ya, di spot market, bukan di trading future itu ya, atau perdagangan yang menggunakan leverage itu ya, jangan pakai itu ya. Langsung kita ya cek info di sini ya. Nah, di sini ya, pasokan maksimal 21 triliun XEC, pasokan beredar 19,68 triliun ya, hampir mirip ya. Dominasi pasar 0,05, all time high-nya 0,005, low-nya di 0,0001 ya. Jadi ya selisih 00 berapa ini, 05 berapa gitulah ya, banyak lah ya anjir. Data perdagangan ya untuk satu hari ini turun 13, selisih 13,0,2 M ini ya. 5 kali 24 jam info besar ya. Data marginnya FEC soft, malah keluar aja. Nah, di sini kita langsung tarik garis di chart bulanannya ya. Nah, di sini chart bulannya ini hampir mirip kayak baby bome yang aku beli kemarin ya. Dia melengkung ke atas gitu ya. Nah, di sini ya XEC ini ada stakingnya ya di Binance ya. Bisa kalian dapat imbal hasil itu di Binance kalau kalian invest di Binance ya. Kalian bisa stake ya. Untuk staking yang lainnya aku sih belum tahu, cuman untuk di Binance ini ada ya. Jadi Binance sendiri untuk support para holdernya ya. Jadi kalau kalian punya ICASH itu bisa kalian lipat gandakan ya, dan cukup lumayan, ntar kita bahas ya. Nah, untuk di tampilan candlestick bulanan ini ya, monthly-nya ini ya kayak apa ya, kayak sepertinya dijelaskan di Akademi Kripto sih ya, pola-pola pattern yang melengkung gitu ya, ada tanda kenaikan gitu ya. Dari 2 bulan terakhir ini udah ada tanda kenaikan, namun di bulan kemarin ada tekanan ya untuk turun juga. Dan di bulan April mulai nampak candlestick bullish ini ya. Karena ini kan cucunya Bitcoin ya, tidak menutup kemungkinan dia bisa terbang ya. Karena andai kata ada paus yang masuk itu kita bisa aja kalau dibeli semuanya ya, sisa supply-nya itu market cap-nya itu otomatis naik ya, naik besar itu ya, karena ya untuk beli di harga sekarang ya butuh 9 miliar USDT nih ya untuk mengatrol market naik ya. Dan aku juga nih bingung ya, apakah ini ambil ICASH atau Luna atau BTT ya. Untuk BTT sendiri aku udah punya sih ya. Untuk BTT sendiri aku udah punya, tinggal kita cek lagi sih ya. Luna Classic. Nah, ini Luna Classic ya. Nah, dan di sini ya grafik Luna Classic pun hampir sama, walaupun ini enggak selengkap coin market cap ya. Dan volume perdagangannya juga menaik ya, naik dari 5 bulan terakhir, naik turun, naik ya. Ini efek dari pembakaran supply-nya dari Binance sendiri ya. Jadi secara tidak langsung ini Binance ini support Terra Luna untuk bangkit kembali ya. Siapa CG CG ya, CG CC CZ apa siapa itu namanya anjir, aku juga kurang nggak ngapalin gitu ya namanya ya. Namanya nggak ngikutin. Data perdagangannya ini sih masih minus ya, minus 837 dalam 24 jam terakhir aja ya. Untuk infonya ya, tanggal pembuatan tahun 2002, total pasokan 6,8 triliun ya, lebih banyak
6,8 sama 21 triliun ya tadi ya di e-cash ya. Dan harga tertingginya, nah ini yang sangat menggiurkan ya, harga tertingginya 119 US dollar atau USDT ini ya, seperti yang tadi kita bahas ya, di 1.700.000 tuh ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, ini bisa saja tembus lagi kalau ada wheel seperti BlackRock ataupun Citadel sama siapa itu yang satunya itu Gemini itu bersatu lagi untuk memompa Terra Luna Classic untuk terbang ya, bisa saja terjadi ini bro ya. Tidak menutup kemungkinan ya para raksasa itu memainkan harga lagi cuy ya. Jadi sebagai retail ya kita cukup mengikutinya saja bro ya. Dan untuk di Terra Luna Classic sendiri ini ada apa ya, ada stackingnya juga. Jadi kita nggak sekedar cuma beli saja sih ya, kita bisa stack. Ada semua ya, BTT juga ada, Terra Luna ada, e-cash juga ada. Nah untuk di formasi candlestick BTT ini beda ini ya, beda sendiri ini. Dari penurunan, cuman ini nggak lengkap sih ya, nggak seperti grafik BTT yang lama ini ya. Kita karena ini ada perubahan juga, satu pack banding berapa ya ini ya. Soalnya aku pegang BTT udah sejak 2021 juga, aku beli cuman berapa ribu doang, itu makonya jadi banyak sih ya. Karena ya di rebranding lagi ya, jadi new BTT ya. Info perdagangannya, nah ini total pasokannya 990 triliun BTT itu ya. Jadi 21 triliun dibandingkan sama tadi berapa sih ya? 6 triliun ya kalau nggak salah aja ya. Jadi ada kata double masuk di sini ya, untuk menggenapkan di 990 triliun ini kita dapat supply dana segar itu ya dari 9 miliar US dollar, 99 US dollar, 99 juta maksudnya, 9M 99 juta sama 33 juta. Nah kalau dilihat dari fungsinya ya value-nya hampir-hampir mirip, cuman bedanya BTT ini token ya, untuk pembayaran di itu ya, di web BitTorrent sendiri untuk kecepatannya, kecepatan download fungsinya. Sedangkan untuk e-cash itu dia juga untuk pembayaran sama halnya kayak Bitcoin ya, cuman dia itu cucunya Bitcoin, cicitnya sih ya, cicit Bitcoin. Untuk cucunya sih LTC ya, kalau aku melihatnya si LTC, Bitcoin, LTC, baru e-cash ya. Nah untuk harga tertingginya di 0,3 ya, untuk harga terendahnya di 0,000,0,3 ini, selisih 1,0 doang. Nah mungkin untuk data perdagangannya ini dia turun di 158 juta ya, market capnya baru 1,5 miliar dolar kalau nggak salah ini ya. Tadi ya kita cek di coin market cap. Jadi untuk keputusannya sih kayak aku mending ambil di apa ya, di Luna saja, karena potensinya ya sedang-sedang saja gitu sih ya. Andai kata ada dana masuk 99 juta USDT, tidak menutup kemungkinan Luna bisa terbang ke $1 itu sih bukanlah hal yang mustahil, dibanding kita mengharapkan BitTorrent ke $1 itu juga lama. Dan e-cash juga tidak menutup kemungkinan lanjut ke $1 sih, bisa-bisa saja sih. Cuman untuk BitTorrent aku sudah punya, e-cash sudah punya, Luna Classic yang aku belum punya aja ya. Kita tengok di candlestick di harian ini ya. Nah ini membentuk pola double top ini ya, tinggal dia melanjutkan kenaikan atau dia melanjutkan penurunan di sini ya. Double top kan ya. Kalau secara dari grafik ini ada apa ya, mungkin aja ini ada penurunan mungkin bro ya, cuman kita nggak menutup kemungkinan sih ya, karena udah dibakar kemarin ya di bulan
Maret atau April itu ya, ada pembakaran dari Binance ya. Jadi bisa aja membuat Luna ini untuk naik sih ya. Oh beda ini, beda Luna anjir. Itu Luna yang satunya tuh ya, kita pakai yang Lun. Nah, Luna Terra Classic itu Luna yang baru kayaknya tuh ya. Nah ini tuh ya. Nah ini ada penurunan sih ya. H4 nya. Nah di sini kan dia penurunan karena ini kan hari Minggu juga ya. Setiap hari Minggu itu pasti ada penurunan, cuma tidak menutup kemungkinan ini apakah turun terus atau dia turun untuk naik atau naik untuk turun. Nah pertanyaannya seperti itu saja ya. Dan di sini kebetulan aku udah ada dana longgar, ini bisa aja nih break melanjutkan penurunannya sih ya. Kalau dari bulanan ini ya, nah bisa aja melanjutkan penurunannya ke 0,0012 sih ya. Ya selisih satu lah ya, selisih 0,00001 ya, nggak apa-apa sih ya. Nah di sini kita langsung bisa aja deh, coba kita beli pakai limit order itu berapa ini. Nah kita mendapatkan koin Luna Classic ini 401.000 nih ya kan ya, 413.000 koin Luna aja. Ini kata kita limit order. Kalau kita pakai market order aja belum tahu ya, sama aja ya. Untuk biaya pembeliannya kita kena 309 ya, hampir mirip ya. Kalau kita limit order kita kena 309, sama aja nih ya. Kita kena biaya beli ya, kena gas fee kalau nggak salah. Coba ya 410 kita cek di stackingnya loan, karena kita akan stacknya dapat bunga 0,029. 410 ini fleksibel ya bunganya ya, jadi setiap hari ini bisa kita tarik. Kita cuma dapat 3,2 loan saja anjir. sedikit sekali kan, sedikit sekali. Beda sama apa itu, beda sama BTT ya. Cuman kalau BTT kan kita kunci ya, aku sendiri kunci 3 bulan itu baru dapetin imbal hasil yang lumayan ya, 1 jutaan koin ya. Ya andai kata 1 juta koin itu per koinnya 0,5 USD itu ya berasa sekali ya. Cuman ya nggak masalah sih ya. Melihat dari harga tertinggi Luna Classic ini ya cukup menggiurkan juga sih ya. Nah kita lihat BTT di sini aja ya. Nah di sini BTT kan 0,3 sampai 13,9 ya. Nah di sini 120 hari itu ya. Nanti kata kita stack nggak bisa ini cuy. Oh udah kuota limit cuy ya, udah kuota limit. Ini limitnya berapa ini? 40 juta kalau nggak salah. 30 juta aja ya. Kalau di sini berapa ini? 30 apa aja ini, 40 juta. 40 juta itu dapatnya 1,1 juta yuk BTT ya, BTT di sini aja ya. Dan selesainya bulan 7, berarti ini bulan apa? 4, 3 bulan lagi kan ya. 90 hari sih ya. Ya lumayan ini daripada kalian nggak kalian apa-apain kan ya. Sedangkan untuk ICASH XEC sendiri ini berapa ini? 1,22. Bentar kita cek XEC kan, dikata kita beli dapat berapa tadi. Market dulu ya, kita cek. Ini videonya agak panjang nggak apa-apa ya. XEC. Nah, kita beli di sini Mac dapat 709 ya, hampir 1 juta aja ya. 700-an kita stack dapat berapa tadi? FEC
anggap aja 700-an, dapat 26 XIC ya, dikit sama aja nih sih ya, dikit juga sih ya. Untuk jumlah saat ini aku ya baru punya 86.000 XIC ya, dikit kali memang kita belinya dikit-dikit sih ya, cuman 5 USDT ya, itu pun belum pernah aku tambah lagi sih ya. Nah ini buat kalian ya, buat kalian untuk membangun porto sih ya, kalian banyakin koin micin. Kalau koin micinnya survive gitu, silahkan kalian tarik, kalian oper ke koin utama ya. Kita di Luna Classic aja sih ya. Luna Classic ini kalau kita target $1 sih kayaknya bukanlah hal yang mustahil ya. Di sini sendiri di candlestick bulannya ini sedang turun, walaupun ada shadow yang menekan untuk ke bawah sih ya, cuma tidak menutup kemungkinan ini ada kenaikan untuk Luna Classic. Dan Luna Classic sendiri blockchain ya, dia punya blockchain sendiri ya, kayak Bitcoin ya. Bitcoin itu blockchain ya, punya blockchainnya sendiri. Jadi bisa saja ada project-project yang dibangun dari blockchain Luna Classic ya, ataupun ya hampir mirip kayak BNB gitu bro ya. BNB kan punya blockchain sendiri ya, ataupun Ethereum ya, sama halnya seperti itu bro ya. Di tahun 2002 sendiri nih Luna ini masuk ke 10 besar, bahkan 3 besar ya. Cuman ya gara-gara konspirasi besar itu dia terjun bebas tuh ya. Kita langsung beli saja bro ya di Luna Classic ini ya. Kita lihat kok keluar ini, kita market maker saja, kita makin di sini kita dapat 41.000 koin. Nah, bisa kalian cicil tiap bulan juga bisa, kalian beli tiap minggu juga bisa ya, tergantung kalian ya. Langsung saja kita eksekusi. Bismillah, semoga jadi naga. Oke, sudah berhasil di sini ya. Kita cek dompet spotnya ya. Nah, di sini ya. Ini dompet spot kita ya, di sini ya. 55, kita punya 50 walaupun ini turun ya. Dan kita langsung staking saja di sini ya. Kita staking. Nah, di sini kita stack, kita max saja, kita berlangganan otomatis. Menggunakan otomatis saya terkait dompet pada pukul 9 WIB dan 23 WIB setiap hari. Aset pelanggaran pada unit bisnis dalam Binance untuk tujuan operasional, termasuk pembelian pinjaman aset pada pengguna lain melalui produk margin dan pinjaman. Anda memahami bahwa pemerintah penebusan dalam jumlah dapat menyebabkan kekurangan simpanan pada saldo yang ternyata, dan penebusan aset Anda dapat tertunda selama periode ini. Penebusan dapat dimulai kembali setelah peminjam melunasi jumlah pinjaman atau likuiditas tambahan disediakan oleh pengguna lain. Nah, jadi seperti itu. Konfirmasi saja, kita konfirmasi. Nah, berhasil berlangganan, buka dompet ya. Nah, kita udah punya loan BDT XIC ya, tinggal kita bangun satu persatu. Nah, ini buat jagoan aku di masa depan. Untuk jangka panjangnya kita bisa tambah terus XIC nya, sama juga BTT nya juga tambah sampai limit itu ya. Dan ini ada satu hal pertanyaan yang mendasar bagi aku ya. Andai kata supply maksimal salah satu token ataupun koin itu sendiri ya, supply-nya sudah limit maksimal, apakah kita bisa membelinya atau tidak? Nah, itu jadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang yang masih aku tanyakan sih ya. Cuman sudah aku cari tahu, ini di YouTube belum ada yang bahas tuh ya. Jadi silakan kalau kalian ada referensi tuh ya, ataupun referensi video dari seorang YouTuber yang membahas jika supply max-nya udah terpenuhi gitu ya, apakah koin itu stuck di situ atau ada yang jual baru dia turun, ada yang beli lagi dia naik lagi ya, seperti hukum jual beli gitu ya. Nah, dan untuk target aku pribadi di Binance ini ya, aku mau membangun aset sampai ke 1 juta USDT ya, 1 juta USD atau ya 13 miliar ya.
Karena apa? Karena tujuan aku untuk kita staking ya, jadi kita bisa financial freedom dari bunga staking itu sendiri. Andai kata kita punya 1 juta USDT, walaupun ini beresiko juga ya, kita udah dapat 1,181 USDT ya per hari ya. Andai kata kali 30 hari saja itu kita dapat 5.430 USDT ya. Tinggal kita kalikan harga USDT sekarang, misal kali ini ya di 16.000, kita dapat passive income bulanan tuh 86 juta rupiah ya, bisa buat kalian hidup itu ya sampai anak cucu kalian kalau kalian pakai staking ya. Dan bisa kalian juga ya setengahnya, misal kita cuman pakai 500.000 USDT ya, yang setengahnya mau kalian puter lagi ke kripto lainnya ya, kita udah dapat 90 USDT. Tinggal kalian kalikan 30, 2.700 kali 16.000, 43 juta rupiah per bulan. Nah, itu kan enak ya. Jadi kita membangun porto itu sambil membangun financial freedom kalian sih ya. Dan untuk koin-koin micin itu salah satu jalur ataupun jalan ya, jalan untuk mempercepat langkah kita ya. Kita misal alokasikan $100, kita pecah ke 10 koin atau token micin ya. Dari 10 koin micin itu ada yang untung sampai ribuan kali lipat ataupun ribuan persen, itu sangat membantu sekali ya. Makanya itu ya, kalian masuk di kripto itu harus punya tujuan yang jelas, jadi kita nggak membabi buta gitu ya. Nah, di sini ada banyak staking, misal Solana ini imbal hasilnya 8,9%, BNB sampai 0,3 sampai 2,5%, ETH 0,8 sampai 2,8%, banyak sekali ya. Banyak sekali lah, bisa kalian putar-putar lah di sini ya. Ini meme coin juga ada, PP juga ada. PP cuma 0,02 ini ya, padahal dulu itu sampai 9% sih ya. Ini udah turun sih ya. Kayak USDT juga dulunya itu 20%, cuman udah turun di 6,6 ya. Ya tinggal tunggu aja ya, mana yang ada promo gitu kita masuk di sana, cemplungin, kita rubah, kita stack, udah gitu aja ya. Untuk fleksibel ini juga ada, ini yang fleksibel tiap hari bisa ya. USDC juga ada, Avevo, Ava juga ada, yang terbaru ENA juga ada. Nah, banyak sekali lah ya pilihannya aja. Jadi untuk pembahasan kali ini yang panjang kali lebar, nggak ada habisnya ini ya. Sekian dulu buat aku ya. Selamat menuju lebaran, tinggal menghitung hari ini udah menuju lebaran. Mohon maaf lahir batin, semoga lebaran kali ini cuannya semakin luber. Dan jangan lupa buat yang punya habis dapat THR, jangan boros-boros, jangan langsung kalian habiskan atau kalian all-in-kan di kripto ataupun hal-hal yang sifatnya tidak efektif ya. Mending kalian investasikan lagi ke koin-koin yang emang proyeknya itu jelas, bukan hanya sekedar meme coin ya. Bisa kalian pecah-pecah itu ya, dari $100 kalian pecah jadi 10 atau jadi 20, kalian masuk ke meme coin. Nah, kalau ada yang boom meledak, kalian oper lagi ke project-project yang lebih jelas bro. Jadi sekian dulu dari aku pamit undur diri, mohon maaf lahir batin, dan kita lanjut lagi di next video ya. Untuk pembahasan di red ya, red coin, kita tunggu lagi ya next ya. Untuk kali ini kita fokus dulu di Dogecoin ataupun di koin-koin yang menyangkut halving saja sih ya, seperti eCash atau LTC ya. Untuk LTC sendiri udah aku jual ya, dan aku pribadi ya di tahun kemarin ya di harga BTC 450 USD kemarin ya cukup menolong aku ya, bisa digunakan untuk tambahan untuk nikah aku ya, alhamdulillah sih ya. Jadi kripto ini sangat luar biasa ya efeknya sih ya. Jadi yang dikata kalian belum mengenal kripto itu sangat rugi sih ya, karena ini era digitalisasi sangat cepat ya, perkembangan zaman ini sangat cepat. Wajib kalian belajar ya, belajar perlahan dari entah itu blockchain kah
atau apalah atau apa ya, kalian belajar terus bro ya. Jadi itu saja sih ya, walaupun produk kita masih kecil mungil ya, karena kita bangun dari awal kembali. Sebenarnya sih udah bangun dari sejak 2001, karena ya kemarin ada kebutuhan aku tarik untuk biaya pernikahan aku pribadi bro ya. Jadi kali ini kita mulai dari nol kembali bro ya, perlahan tapi pasti untuk menuju ke masa depan lebih cerah ya, menuju ke financial freedom sendiri ya. Oke, sekian dulu dari aku. Bila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang pas, silahkan kalian koreksi dan kalian betulkan, silahkan dicaci maki juga aja ya. Oke, aku pamit undur diri pria, mohon maaf lahir dan batin. Goodbye.